sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Retno Kemalasari, saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Nah, YouTube channel Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Provinsi Sumatera Utara kali ini punya rubrik baru, yaitu bincang-bincang tentang keluarga. Tema bincang-bincang keluarga kita hari ini adalah kemitraan gender dalam keluarga. Apa sih kemitraan gender dalam keluarga? Mungkin sahabat belum tahu. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Ibu Hajah Nurlela, SH.MAP. Yuk, langsung saja kita ketemu beliau. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai saat ini saya dan keluarga sehat-sehat walafiat beserta para staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat kita semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semua perempuan inspiratif untuk Provinsi Sumatera Utara? Salam kenal, saya Hajah Nurlela, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, pengampu kebijakan di dalam perempuan di masa pandemi COVID ini harus terlindungi bersama anak. Terima kasih. Baik Ibu, jadi seperti yang kita sampaikan tadi pada para sahabat, kita hari ini mau bincang-bincang tentang keluarga, tepatnya tentang kemitraan gender dalam keluarga. Mungkin itu banyak orang yang masih asing. Masa sih gender suami istri bisa bermitra? Maksudnya kemitraan gender atau kemitraan suami istri dalam keluarga itu bagaimana sih Ibu? Yang dimaksud dengan kemitraan suami istri itu dalam keluarga adalah di mana kedudukan laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya adalah sama, setara. Jadi tidak ada alasan misalnya si laki-laki yang menghalang-halangi apa kegiatan yang akan dilakukan oleh perempuan, baik antara sosialnya, pendistribusiannya, untuk melakukan mereka berbuat kegiatan-kegiatan bersama di dalam masyarakat maupun di dalam keluarganya. Jadi antara perempuan dapat diwujudkan di dalam bentuk hubungan kemitraan antara suami dan istri. Juga hubungan yang itu di antara suami istri itu dapat dibangun. Bagaimana berdasarkan pada mereka bisa berkonsultasi, ya kan? Apa yang akan dilakukan dengan kesepakatan bersama. Juga di dalam keluarga, misalnya dalam Islam kita harus membina keluarga itu dalam musyawarah yang prinsipnya bagaimana menghormati akal pikiran baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kita dapat memilah atau memilih di antara suami istri itu. Itulah yang harus kita samakan kesetaraannya itu di dalam keluarga. Artinya peran yang seharusnya seimbang ya Ibu, antara suami istri saling berbagi gitu ya Bu. Tapi kan di beberapa masyarakat masih ada tuh pembagian peran yang konvensional gitu. Menurut Ibu bagaimana? Apakah sampai sekarang masih ada ya bias gender dalam keluarganya? Banyak yang kita lihat di masyarakat maupun di dalam kita bersama-sama duduk di dalam kedinasan. Bias gender itu kelihatan. Mereka menyatakan bahwa di mana perempuan itu tidak mempunyai hak dan fungsi yang sama seperti laki-laki. Tetapi yang secara konsep konvensional ini bisa kita artikan bahwa kultur masyarakat itu kurang tepat dalam memahami persoalan dan gender, ya kan? Dan gender dan seks itu, ya, bagaimana laki-laki itu bisa membedakan pemaknaan bahwa secara tepat dianggap sama antara
gender dan seks. Tetapi apakah antara perempuan tidak adil terhadap laki-laki apabila perlakuan perempuan itu bisa melahirkan? Ternyata laki-laki apakah dapat melahirkan? Itulah yang ketidakadilan di dalam gender. Juga bagaimana kita bisa melihat di dalam kultur marginalisasinya, subordinasi, double burdennya, juga kekerasan termanifestasikan dalam banyak tingkatan, yaitu tingkat negara, tempat kerja, organisasi, adat istiadat, masyarakat, dan rumah tangga. Jadi kita bisa melihat konsep yang konvensionalnya itu antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka memang benar gender itu dan seksnya itu berbeda. Jadi bukan budaya, ya kan? Jadi hal-hal inilah yang kelihatan saat ini. Banyak yang mereka masih menyatakan gender ini apa sih? Belum jelas pemahamannya. Jadi begitu ya Bu. Jadi di laki-laki mungkin masih ada yang peran-perannya lebih dominan laki-laki daripada perempuan di dalam rumah tangga. Terkait itu Bu, jadi pembagian peran suami istri itu dalam rumah tangga. Seandainya urusan rumah tangga itu jadinya kan laki-laki biasanya berarti di luar, kerja, perempuan di rumah gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana jika urusan rumah tangga itu hanya di satu pihak aja gitu? Urusan rumah tangga ya udah istri aja yang ngurus, saya suami kan sudah kerja. Bagaimana dampaknya apa sih ke keluarga jadinya Bu? Kalau kesetaraan gender ini antara laki-laki dan perempuan misalnya di dalam melakukan tugas sehari-hari, ya kan, bagaimana perempuan itu dan laki-laki itu paham mengenai kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan masing-masingnya itu apa? Misalnya si istri perempuan pergi kerja, bisa dilakukan kerjaan rumah tangga oleh suami, misalnya memasak, menyapu, menjaga anak. Jadi tadi kita lari ke konvensional itu, misalnya si ibu bisa menyusui, kan tidak mungkin si ayah bisa menyusui. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan antara perempuan dan laki-laki itu, perannya itu kita kelihatan. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh perempuan, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi mereka memahami bagaimana di rumah tangga itu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Barangkali itulah kesetaraan gender itu yang ada, baik konvensional maupun kesetaraan di dalam kehidupan keluarga. Artinya berarti harus paham peran masing-masing ya Ibu ya. Iya. Jadi istri harus tahu dia tugasnya apa, laki-laki harus tahu perannya apa, tapi yang bisa sama-sama dikerjakan ya dikerjakan sama-sama. Artinya begitu ya Bu ya. Okay. Misalnya saya pulang kerja, ya hari sudah malam, nggak salah misalnya si suami, mandi udah ada kusiapkan air panas. Dia udah memasakkan air panas itu untuk istrinya, tinggal mandi. Itu bukan menyatakan bahwa laki-laki itu di bawah istri, atau suami takut istri. Tidak, itulah yang ada kesetaraan kebersamaan. Bisa kita melakukan hal-hal yang memang tidak dilakukan suami, tetapi memang paham itu bisa dilakukan oleh suami. Iya. Jadi salah satu bentuk dukungan moral dengan pasangan juga ya Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana jika istri memiliki peran ganda? Di luar, dia juga bekerja di luar gitu Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Kalau saya secara pribadi, karena saya pun pengampu kebijakan dalam program pemberdayaan perempuan perlindungan anak, ya, peran ganda itu barangkali ya tadi sama yang di awal tadi kita sudah cerita, itu bisa dilakukan oleh si perempuan, bagaimana dia mendorong atau membantu misalnya kehidupan ekonomi yang tidak mencukupin,
minta mencuri dalam keluarga, dia bisa mendukung ekonomi suaminya. Jadi sama-sama bagaimana kedepannya mereka bisa hidup yang sewajar-wajarnya di dalam kehidupan masyarakat. Itulah salah satu mendukung peran ganda. Dia menjadi ibu rumah tangga karena si ibu itu adalah sebagai ibu dari awal itu adalah melakukan apa yang akan menjadi anak yang baik atau tidak itu adalah di tangan si ibu. Karena ibu adalah guru pertama bagi si anak. Jadi penumpang ekonomi peran ganda itu dilakukan ibu. Si ibu dari pagi hingga dari matahari terbit sampai terbenamnya matahari, ibu tuh masih ada di antara keluarga. Jadi dari dapur ke sumur ke kasur itulah kerjaan ibu. Karena kita bersyukur bahwa perempuan sampai saat ini masih diberikan hal-hal yang bisa mendukung untuk kesejahteraan keluarganya. Jadi berarti dengan adanya peran ganda istri di luar itu menjadi dukungan material untuk keluarga supaya hidupnya perekonomiannya lebih sejahtera gitu ya Bu. Dan walaupun dia bekerja dia harus tetap paham dengan kodratnya sebagai guru pertama bagi anak-anak tadi ya Ibu ya. Oke. Nah, terkait itu Bu, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa perempuan itu, ibu itu adalah madrasah pertama, guru pertama bagi anak-anak. Artinya pengasuhan itu paling utama di ibu gitu. Tapi apakah memang hanya ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, atau bagaimana sebenarnya suami dan istri saling bermitra dalam pengasuhan anak-anak ini? Suami istri itu adalah untuk bagaimana anak itu menjadi anak yang toladan, suri toladan, baik dari keluarga, masyarakat maupun negara. Di sini ibu menyampaikan bahwa antara istri dan suami itu harus berperan sama, berperan ganda. Dia bisa memberi dan bisa menerima, bisa mengajar dan bisa memberikan suatu hal-hal yang memang untuk positif terhadap anak-anaknya, baik si ibu maupun si ayah. Artinya pengasuhan itu tidak hanya semata-mata pada ibu, tapi ayah juga harus berperan dalam pengasuhan anaknya ibu. Tapi bagaimana dampaknya jika pengasuhan itu hanya pada ibu saja atau ayah saja, misalnya anggaplah single parent atau orang tuanya lengkap tapi ayahnya tidak mau ikut berperan dalam pengasuhan anak. Menurut ibu ada nggak dampak negatifnya? Kalau saya lihat, kalau memang peran itu antara si ibu dan si ayah harus seimbang. Tetapi karena banyaknya hal yang harus dilakukan si ayah di luar rumah, memang itu tugas maksimal kepada seorang ayah adalah mencari nafkah. Ibu adalah sebagai pertanggungjawaban kepada anak. Yang menjadikan ibu itu adalah perempuan yang sempurna adalah kalau seandainya anaknya menjadi orang. Ternyata kalau anaknya sudah menjadi orang, contohnya mendapat titel, sarjana dan lain sebagainya, yang menjadi kebanggaan itu adalah dia jadi seorang ayah, anak ayah, bukan seorang anak ibu. Karena yang ada di masyarakat itu baik labelan namanya adalah bin ayahnya, bukan binti ibunya, tetapi bin ayahnya. Di masyarakat ataupun di dalam dia mendapat gelar itu yang bangga itu seorang ayah. Ibunya tidak akan dipanggil ke depan, ya, walaupun dia sudah sangat maksimal untuk melakukan hal yang terbaik kepada anak, tetapi yang mendapat pelabelan anak, keberhasilan anak itu adalah ayahnya. Inilah yang terjadi di masyarakat, yang ternyata itulah anak ayah kalau anak itu baik. Tetapi kalau ada pelabelan anak itu tidak baik, itu adalah anak ibu. Jadi sangat berat menjadikan pelabelan yang positif terhadap ibu. Jadi kan sama-sama nih penting nih ibu dan ayah saling terlibat dalam pengasuhan anak.
dalam mengasuh anak, apalagi ibu dan bapak bekerja, penting gak sih kalau ibu dan ayah itu meluangkan waktu bersama anak? Seberapa besar pentingnya? Apakah cukup kualitasnya aja? Artinya gini, kan banyak tuh orang yang bilang, cukuplah di hari Minggu saya jalan-jalan sama anak, yang penting kan kualitasnya gitu. Atau kuantitas juga penting. Jadi setiap hari minimal berapa jam harus bersama anak. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah kualitasnya saja atau dua-duanya penting, kuantitas dan kualitas? Kalau saya rasa, saya lebih mengharapkan kuantitasnya. Ya, pertemuan kuantitas itu menghasilkan anak-anak yang positif, anak yang tidak jauh dari ayah dan bundanya. Karena bagaimana dengan nilai kuantitasnya itu? Sekarang ini sangat-sangat tidak ada kebersamaan dengan ayah dan bunda, ya, misalnya makan bersama, sholat bersama, maghrib bersama, ngaji bersama di dalam Islam. Kalau di dalam non muslim kita ke gereja bersama-sama, tapi saya lihat saat ini sangat-sangat tidak kelihatan itu di mana saat ini. Karena apa? Anak-anak sekarang ini sibuk dengan gadget. Bisa bersama yang kita ingin melebihi kuantitas, ternyata bersama di meja makan hanya melihat gadget masing-masing. Menunggu makanan, misalnya kita ingin kuantitas daripada kualitas, kita mengajak anak-anak pergi ke restoran. Ternyata di restoran si ayah megang gadget, si ibu megang gadget, si anak megang gadget. Setelah makanan datang, mereka sibuk dengan makan, tidak lagi bercerita untuk nilai yang kuantitas. Jadi kualitas yang sehari-hari itu yang diterima, yang kepahaman baik akidah, moral ini sangat riskan saat ini. Karena di sekolah pun kita hanya 2 jam sekolah mendapat penambahan agama. Jadi hal-hal ini saya lebih kuantitasnya. Kalau kualitasnya itu kan, kalau kuantitas hanya 2 jam, tetapi maknanya besar bagi anak, ibu dan ayah. Itu sangat-sangat diperlukan. Kualitas ini ya sehari-hari bisa kita dapatkan, tapi nilai kuantitas itu saat ini sangat sulit kita dapatkan. Artinya kalau sudah berkumpul ya benar-benar berkumpul lah ya Ibu ya, jangan lagi bergadget-gadget ya, bicara dari hati ke hati orang tua dan anak. Apa yang dilakukan dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, itu laporan kepada ayah bundanya itu ya. Berarti dengan meluangkan waktu bersama anak, disitulah sebenarnya kita mendidik moral anak-anak kita ya Ibu ya, dari hubungan yang erat itulah moral anak-anak kita bisa jadi lebih baik. Ya. Tapi jangan lupa kita adalah cermin mereka, dan harus kita berbuat. Jangan hanya kita menuntut kuantitas, tapi kita tidak punya nilai. Menjadi contoh ya Ibu ya. Iya. Oke, baiklah. Sangat menarik sekali ya sahabat ya. Nah, teringat tadi di awal Ibu ada mengatakan bahwa kemitraan gender, kemitraan suami itu adalah salah satu dalam proses pengambilan keputusan, bahwa pengambilan keputusan itu harus didiskusikan bersama begitu Bu. Ayah sebagai kepala keluarga itu biasanya yang sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi bagaimana sebaiknya sikap ayah sebagai kepala keluarga dalam proses pengambilan keputusan itu Bu? Apakah harus melibatkan istri anak juga dalam proses pengambilan keputusannya? Kalau yang ibu lakukan sehari-hari itu, sebelum mengambilkan keputusan, ada keterbukaan terhadap anak, terhadap ibu, keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu menjadikan anak menjadi lebih tidak mendengarkan suara ayah atau suara ibu, ataukah si anak itu akan berubah dengan hasil keputusan si ayah? Itu sebelum mendapatkan keputusan yang memang menjadi keputusan si ayah, harus sama-sama antara ibu dan ayah membuat satu hal yang menjadikan si anak itu tidak, misalnya membuat kesalahan, tidak akan membuat kesalahan kembali. Itu harus menjadikan kesepakatan bersama antara ayah bunda. Si anak tidak perlu, karena anak sebagai pelaku yang akan menjadi korban dari hasil kesepakatan ayah dan bundanya. Tetapi ayah dan bunda akan membuat anak itu benar-benar mendapatkan hal yang terbaik keputusannya dari ayahnya.
Jadi ada diskusi antara ayah dan bunda. Jadi misalnya kalau gini Bu, misalnya terkait anaknya mau sekolah di mana gitu, apakah cukup ayah bundanya saja atau anaknya dilibatkan untuk kamu mau ngambil jurusan apa nanti gitu Bu? Apakah anak boleh berpendapat saya pengennya, ibunya pengen jadi dokter, tapi saya pengennya jadi arsitek mah gitu. Apakah itu bisa didiskusikan gitu? Mengenai sekolah ya, itu keputusan pada anak, kepada anak. Itu sekarang ini kan bisa kita lihat sampai di mana kemampuan dia, mau kemana dia sekolah, jurusan apa yang dia senangi. Kalau dia memang olahraga pun, kalau dia memang mampu dan memang disenanginya, dicintainya semaksimal mungkin, nggak jadi masalah. Karena saat ini program-program pemerintah pusat ada anak-anak misalnya dari olahraga bisa dipanggil menjadi calon taruna di Badan Intelijen Nasional. Misalnya dari taekwondo, keahlian dia di taekwondo, silat, pencak silat, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa mengarahkan anak itu, ini harus jadi dokter. Sementara itu keterpaksaan. Jadi dokter tahu-tahu di jarumnya jarum mati pula, ya kan? Jadi itu terserah si anak. Tetapi dari awal, dari mulai anak itu dari usia 5 tahun kita sudah melihat bagaimana bakat-bakatnya itu. Itulah yang seorang ibu yang memang melihat bakat anak dari dini, sejak dini sudah dilihatnya. Kalau sudah di pertengahan jalan dia mau kemana, ya terserah anak, nggak bisa dipaksakan. Lihatlah kemauannya, bakatnya, dari awal sudah kita sejalan searah, baik sebagai suami istri, anak. Dari awal, dari kecil kita sudah tahu, oh dia bakatnya di sini. Jadi walaupun orang tua itu bertindak sebagai pengambil keputusan, tapi untuk masa depan anak kita tetap harus mempertahankan potensinya dan mendengarkan penentunya adalah anak. Karena akhirnya yang bertanggung jawab dengan keluarganya anak kita sendiri kan. Oke, baik Ibu. Nah, dalam hal pengelolaan keuangan Ibu, ini kita jumping lagi kan, pengambilan keputusan, kemudian pengelolaan keuangan gitu. Apakah harus ada keterbukaan dalam mengelola keuangan antara suami dan istri Ibu? Sampai saat ini kalau ibu secara pribadi ya kan, jangan ada dusta di antara kita, antara suami dan istri. Dimulai kitalah cerminan anak, cerminan keluarga. Jadi kalau kita ini sebagai menumpang suami agar mampu dia berdiri, tetapi penghasilan kita harus tahu suami. Kita kerja ini menurut agama ridho suami juga. Kalau perempuan itu nggak ridho orang tua lagi. Kalau sudah kita ditaklikkan nikah, kita adalah kepunyaan suami. Izin suami kita bisa bekerja. Kalau tidak izin suami, tidak ridho suami, tidak akan bekerja. Kita nggak berkat ini kerja kita. Tetapi dengan penghasilan kita ini, suami pun harus tahu penghasilan kita berapa. Dan suami juga tahu. Tetapi bukan yang saat-saat ini selalu kita gaungkan, uang suami adalah uang kita adalah uang kita. Jangan kita lakukan, karena itu kebersamaan untuk kepentingan keluarga. Jadi jangan ada dusta di antara kita mengenai keuangan. Kalau sudah mulai kita berdusta dari diri kita akan ruwet, sangat ruwet untuk melakukan hal-hal yang tidak berbohong. Jadi setiap waktu kita menutupi kebohongan-kebohongan kita itu akan sulit. Jadi itu menjadi contoh anak. Orang tuaku saja begitu sama bapakku, ayahku katanya kan, aku pun nanti berbuat begitu. Ini nggak ridho Tuhan ini dengan kebohongan-kebohongan kita. Dari rumah tangga kita udah bohong, bagaimana kita jadi pemimpin, ya kan? Jadi itulah kita mulai. Jadi mulai dari rumah, dari keluar pintu rumah, jangan ada dusta di antara kita. Contoh anak-anak kita pun nanti di perantauan, dia akan jadi mutiara, berlian-berlian di masyarakat. Dia akan induk semangnya akan sayang, dan dimanapun dia merantau mereka akan senang. Karena orang pintar, sekali lagi Bu, nyatakan banyak, tapi orang jujur itulah yang payah.
Jadi itu yang kalau ibu pribadi itu yang ibu tanamkan. Jangan ada melakukan dari yang sekecil-kecilnya dusta. Karena kita hidup kalau sudah dusta, menutupi kebohongan-kebohongan itu sangat sulit. Jujur adalah yang fondasi pertama kita dalam kehidupan. Jadi meskipun wanita bekerja punya penghasilan sendiri, tetap harus dikomunikasikan ke suami, Iya. saling terbuka, suami Iya. pun harus terbuka. Aduh. Dan itu jadi pelajaran untuk anak ya Bu ya, Iya. supaya dia di masyarakat juga Iya. mengaplikasikan kejujuran Iya, itu ya Bu iya. ya. Nah, apakah anak bisa dilibatkan dalam mengolah keuangan? Misalnya apakah bisa diajarkan sejak dini untuk mengolah keuangan dalam keluarga seperti itu? Kalau pribadi ibu ya, jadi memang antara bapak dengan saya ini terbuka antara keuangannya. Jadi ada toko di sini, ada ini gitu kan. Jadi anak-anak itu mengetahui apa saya apa yang gini, nah gini. Jadi keterbukaan itu memang sangat kental lah kami lakukan di rumah. Nggak ada tahu-taunya ini apa ditutup-tutupi, nggak tahu kan gitu. Jadi uang di mana pun dia tahu. Nah, Jadi ketika anak dilibatkan untuk mengelola keuangan sejak dini, itu jadi kayak bahan dia untuk survive di masa dewasanya ya Ibu ya, supaya dia juga bisa mengelola keuangan dengan baik ketika sudah dewasa ya Ibu. Gak terasa ya sahabat, kita sudah ngobrol panjang sekali tentang kemitraan suami istri dalam keluarga ini, tapi kayaknya baru ngobrol sebentar gitu, asik sekali berdiskusi dengan Ibu Kepala Dinas. Baik Ibu, sebagai penutup nih, di masa pandemi ini kan lebih banyak waktu di rumah antara Bapak, Ibu, dan anak masing-masing suka daring, kerja dari rumah. Bagaimana tips dari Ibu untuk menjaga kemitraan suami istri dan anak-anak di keluarga selama masa pandemi ini? dengan masa pandemi ini kesibukannya ya sudah masing-masing. Ibu tetap bekerja, si bapak sibuk dengan kegiatannya walaupun sudah usia 67 masih berusaha hanya menjaga kesehatan, menjaga bagaimana prokes kita kami jalankan. Insya Allah tidak ada hal-hal yang menjadikan keberatan bagi keluarga ibu, dengan niat bahwa kita tetap berbuat untuk umat dan masyarakat, masih berguna bagi orang banyak. Jadi masa pandemi ini kita sama-sama menjaga prokes, melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, tetapi jangan ada kesibukan-kesibukan, contohnya membuat mobilitas yang tinggi bersama keluarga. Lebih baik di rumah saja, membuat kesibukan yang ada, jangan bersama-sama orang lain, ya kan gitu, maksudnya tidak ada perjumpaan baik keluarga yang besar, misalnya ada yang pesta, kita jagalah jangan ke sana karena dengan usia, kalau ada yang meninggal ya sudah melalui WA kita lakukan. Jadi saling-saling menjagalah. Nah, mudah-mudahan sehat. Jaga 5M ya. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, jangan membuat kerumunan, kegiatan-kegiatannya lebih padat jangan kita hadiri. Itu saja barangkali. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya sudah mau sharing dengan kita semua, sahabat-sahabat di rumah. Semoga sharing ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, baiklah sahabat perempuan semuanya, sekian dulu hari ini perbincangan kita. Kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lainnya, dengan tema-tema menarik lainnya. Ikuti terus YouTube channel Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai jumpa, Assalamualaikum.